Shalom, damai di hati, shalom. Selamat kita lagi baku dapa di hari Minggu ini, di minggu yang ketiga di bulan Juni tahun 2021. Baik yang ada di dalam ruangan ini dalam ibadah tatap muka, maupun saudara-saudara kita jemaat yang mengikuti ibadah secara online, yang ada di rumah ataupun di tempat masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu realita sekarang ini banyak orang yang menjadi hakim, menghakimi, menuduh, mempersalahkan orang lain. Mulai dalam lingkungan keluarga, ataupun dalam persekutuan jemaat, atau juga dalam persekutuan bermasyarakat. Biarnya tidak ada sekolah atau kuliah hukum, tapi tahu dia menghakimi orang lain. Nah saudara-saudara, di minggu yang berjalan ini, tema di minggu berjalan ini adalah Allah tidak memandang bulu. Itu tema mingguan. Marilah kita belajar dari apa yang sudah kita baca tadi, dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Dan memang kalau di perjanjian baru bacaannya, kami karena memang sudah ada Alkitab bahasa Manado, dan sekarang memang sudah digalakkan untuk warga Gemim membaca Alkitab bahasa Manado. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Roma 2 ayat 1 sampai ayat 16 oleh Rasul Paulus yang menulis bagian ini, tentu ada yang melatar belakangi. Mengapa Rasul Paulus menulis bagian ini, atau mengapa dia mengangkat topik ini atau pembacaan ini? Karena di antara jemaat, yaitu yang ada di Roma, ada kelompok-kelompok yang saling menghakimi orang lain, menghakimi sesama. Dan jemaat yang ada di Roma terdiri dari bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga ada orang-orang non-Yahudi. Ada orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi yang ada di Roma, ada yang sudah menjadi Kristen, ada yang belum menjadi Kristen. Walaupun sudah, atau orang-orang Yahudi ini sudah menjadi Kristen, tapi masih ada saja yang memegang kuat tradisi-tradisi, ajaran-ajaran atau aturan-aturan dalam hukum Taurat. Dan di antara orang Yahudi dan non-Yahudi ada pemahaman yang keliru tentang keselamatan, tentang siapa yang dibenarkan. Orang-orang Yahudi mengklaim diri bahwa merekalah yang benar. Merekalah yang akan diselamatkan, karena antara lain mereka menganggap bahwa orang ini umat pilihan Allah. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Mereka menganggap diri bahwa cuma mereka, hanya mereka yang akan diselamatkan oleh Allah. Sedangkan umat yang lain yang mereka anggap kafir, ya tidak mau selamat, yang tidak akan dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu Rasul Paulus ada tanggung jawab untuk bagaimana dia menasihati jemaat yang ada di Roma melalui tulisan surat ini seperti yang sudah kita baca dan dengar tadi. Untuk supaya mereka tidak menganggap diri yang paling benar, tidak menganggap diri yang paling suci, paling baik,
dikatakan jelas dalam bacaan ini. Kalau Bapak Ibu membaca bahasa Indonesia dalam Alkitab, dalam yang Bapak Ibu sedang pegang, sangat jelas sekali bahwa semua manusia berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti Roma pasal 3 ayat 23. Adapun manusia diselamatkan bukan karena dengan melakukan hukum Taurat, dengan taat pada Taurat yang dipahami oleh orang Yahudi. Melainkan umat manusia diselamatkan karena anugerah melalui pengorbanan Kristus. Ini orang lain dalam hal ini yang mereka anggap kafir, orang Yunani. Dan Rasul Paulus menyebut orang-orang Yahudi ini yang menganggap bahwa mereka lah yang benar adalah orang-orang yang munafik dan orang-orang yang sombong. Di sini Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan tidak memandang bulu, tidak pandang muka, tidak memilih muka. Siapapun dia sudah berdosa, berbuat jahat, akan menerima hukuman dari Allah. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan untuk apa? Untuk bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, soal menghakimi, soal menghukum yang terjadi di tengah jemaat di Roma, seperti di awal khotbah tadi, bahwa sampai saat ini masih terjadi di antara kita, dan bukan hanya di tengah-tengah masyarakat secara umum, tetapi juga masih terjadi dalam persekutuan jemaat. Masih terjadi di tengah-tengah orang-orang percaya, keluarga-keluarga Kristen. Orang-orang yang sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bahkan juga di antara gereja satu dengan gereja yang lain. Ada gereja yang menganggap dan mengklaim diri bahwa gereja kami yang benar. Gereja kami yang betul. Gereja yang lain nyanda. Di antara jemaat secara pribadi ataupun keluarga, mungkin ada yang menganggap paling benar, paling suci, paling baik, paling pandai, paling kaya, dan yang lainnya adalah orang-orang yang berdosa, tidak baik, bodoh, miskin, dan seterusnya. Disadari ataupun tidak disadari, kita sudah menghakimi, menghukum orang lain. Padahal kita sendiri tidaklah lebih baik dari orang lain. Bahkan kita harus tahu bahwa memang orang ini memang sama berdosa. Akan dihukum oleh Allah, dihakimi oleh Allah. Dia tidak akan memandang siapa kita. Orang yang punya jabatan kah, sebagai pelayan kah, sebagai jemaat. Orang yang berkuasa, kalau melakukan kejahatan pasti akan menerima hukuman. Dan yang punya hak untuk menghakimi hanya Tuhan, bukan orang manusia. Karena itu kita mau belajar dari firman Allah saat ini. Marilah kita terus memberi diri kita ini dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau untuk kita buat. Jangan orang bikin hal-hal, kalau di bahasa Manado tadi, hal-hal yang jahat, orang jadi bikin itu jahat,
jahat itu jahat. Ya. Supaya kita tidak akan menerima hukuman dari Allah. Dan marilah kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen yang sudah mengalami dan menerima keselamatan melalui Kristus, melalui pengorbanannya, kita melakukan seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang Tuhan mau, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita akan nantinya diadili oleh Tuhan, Tuhan dapati kita, ini orang ini selama dia hidup, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Pasti ada perbedaan dengan orang-orang yang memang suka seinga mar, bikin tu talinga pongo. Suka sedengar, suka setahu, supaya meninggalkan hal-hal yang jahat. Tapi nemo dengar, walaupun jaba dengar. Jadi mengeraskan hati, seperti juga dalam bacaan tadi. Karena itu, marilah kita terus berdoa bermohon supaya hidup kita ini, hati kita ini, pikiran kita ini dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan hati Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.